Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Muji Santosa selaku Direktur Utama Muji Santosa Training and Consulting, Pak Prof. Muklis selaku Dewan Pengurus MSTC dan tenaga ahli pengadaan barang dan jasa, Pak Arif Rahman selaku narasumber kita pada hari ini, dan yang kami cintai Bapak Ibu peserta webinar MSTC. Bapak Ibu, hari ini Jumat tanggal 12 Juni 2026 jam 2 sampai dengan selesai. Insya Allah kita akan membahas materi kita tentang inisiasi unit penyelenggara pengadaan nasional. Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu instrumen strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan nasional. Pelaksanaan pengadaan yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pembentukan dan pengembangan unit penyelenggara pengadaan nasional merupakan salah satu langkah strategis dalam mendorong transformasi pengadaan pemerintah menuju sistem yang lebih terintegrasi, profesional, dan berorientasi pada hasil. Oleh karena itu, perlunya pembentukan unit-unit penyelenggara pengadaan nasional secara nasional. Bapak Ibu, untuk lebih jelas terkait dengan materi ini, nanti insya Allah narasumber kita, Pak Arif Rahman, dapat menyampaikan materinya secara jelas dan mantap. Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara ini, tentunya kami akan menyampaikan tata tertib atau ketentuan pelaksanaan webinar pada hari ini, yaitu yang pertama, peserta webinar dapat mengikuti pelaksanaan webinar pada hari ini sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Narasumber akan menyampaikan materinya kurang lebih 45 menit, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab yang dipandu oleh moderator. Peserta webinar dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan dengan cara mengklik tombol raise hand apabila ingin bertanya langsung dengan narasumber atau mengetik di kolom chat yang sudah disediakan. Peserta webinar dimohon untuk mengisi link daftar hadir sebagai bentuk bukti kehadiran dan penulisan sertifikat. Peserta webinar dimohon untuk tidak menyebarkan link MSTC ini, dan peserta webinar dimohon untuk tenang dan tidak mengganggu jalannya webinar MSTC pada hari ini. Baik Bapak Ibu, untuk mempersiapkan waktu susunan acara pada hari ini, yang pertama adalah pembukaan, kemudian penyamaran materi, yang ketiga tanya jawab, dan closing statement, terakhir penutup. Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka webinar ini bersama-sama dengan baca
basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Buah Bismillahirrahmanirrahim. mangga, buah durian dibeli dari pasar Melayu. Salam kompak, salam pengadaan. Semoga berkah dan sehat selalu. Amin. Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kami persilakan kepada Pak Ari Rahman untuk menyampaikan materi. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Pak Arif. Ya, terima kasih Pak Aris yang kami hormati. Ya, Pak Muji, Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan siang ini. Apakah suara saya terdengar, Pak Aris? Tadi agak-agak mati. Alhamdulillah, terdengar Pak. Pak Arif terdengar. Ya, Jelas. Masih, Pak. ya, Masih. baik Bapak Ibu, kami langsung untuk menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan UPPN ini. Eh, saya akan share bahannya. Sudah kebaca ya Bapak Ibu? Belum? Sudah Pak. Oh, kok di saya belum kelihatan ya? Sebentar. Eh, ada kendala teknis atau apa ya? Sebentar, sebentar. Ini kendala apa ya? Ada yang mungkin Eh, bisa bantu. kenapa di tampilan saya nggak ada ya? Tadi ada. Ini ada tampilannya Pak. Materinya Coba Pak. saya stop share dulu ya. Oke, Ya. saya ulangi, Bapak Ibu. Bentar. Sudah ya. Oke, Ya. ya. Jadi ini bagian apa terkait pembentukan unit penyelenggara pengadaan barang jasa nasional. Ini gunanya untuk meningkatkan apa belanja pemerintah yang utamanya memang APBN tapi juga tidak tertutup dengan APBD dan seterusnya. Jadi dasar berpikirnya adalah kalau kita melihat ya penyebabnya itu ini di setiap pergantian kepemimpinan itu ada arah program yang berubah drastis dari Pak apa namanya Pak SBY ke Pak Jokowi yang mengarah kepada infra semuanya ya kan drastis gitu ya berubah. Kemudian dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo dengan ekonomi kerakyatannya MBG dan segala macam. Nah, ini tentu akan berpengaruh kalau SDM pengadaan atau lembaganya ya, utamanya lembaganya tidak siap. Yang keduanya adalah munculnya lembaga baru yang memang tidak siap, tapi dikasih program prioritas juga, program strategis. Yang ketiga karena ya sering jadi masalah kurang bermutu dan masalah hukum. Nah, kondisi saat ini kebanyakan proyek prioritas ini lambat belanjanya, itu yang kelihatan ya. Data Kementerian Keuangan di tahun 2025 penyerapannya semester pertama juga rendah. Terus kemudian kondisi global yang menyebabkan ya akan ketatnya fiskal yang akan dijalankan ya. Jadi ruang fiskalnya semakin tipis, semakin ketat gitu ya. Termasuk dikarenakan tekanan dari hutang yang tinggi ya. Dan kemudian juga karena pelaku usaha kurang bergairah. Nah, akibat dari kondisi itu, jika tidak diselesaikan, kita sudah melihat sekarang misalkan MBG yang gagal gitu ya, dan seterusnya. Padahal di awal itu MBG sudah kita bicarakan mengenai e-katalog dan sebagainya, tentang transparansi, tentang bagaimana siklus pengadaan yang lebih simpel begitu ya. Nah, tetapi ya begitu ditangani yang mungkin yang tidak kompeten gitu ya, sehingga malah jadi backfire gitu ya, meningkatkan harga konsumsi di masyarakat gitu kan, harga apa langsung yang bersentuhan masyarakat, harga pokoknya juga naik kan gitu ya, karena tidak diiringi dengan cara-cara yang lebih baik, good government-nya nggak dijaga.
Nah, apalagi punya ciri rantai pasok ya. Jadi kalau lambat ini mengancam ya, sehingga kalau itu terjadi kondisinya, maka apa namanya eh, itu juga akan memberikan multiplier efek yang tidak baik kan gitu. Tidak ada growth ekonomi. Nah, tetapi kalau itu kita balik itu memberikan multi manfaat ya, maka bisa terjadi ya akselerasi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, mengurangi kesenjangan ekonomi ini bisa terjadi. Ya, karena itu kan program prioritas ya. Dengan misalkan andaikan ruang fiskalnya yang semakin tipis itu nggak masalah kalau tata kelolanya bagus kan gitu kan, kira-kira keinginannya Pak Purbaya kan begitu ya, kondisinya dia punya mazhab seperti itu. Tetapi kalau tata kelolanya nggak bagus, ruang fiskalnya udah tipis ya, wah, wah itu masalahnya double gitu kira-kira. Nah, kemudian kalau kita lihat realitas itu tadi, ini kita lihat di 2025 itu di triwulan ke apa namanya, sorry, di, ya, terakhir di antara tahun-tahun sebelumnya ini yang paling rendah di sini ya, di TW apa yang ini kan yang orange ini ya TW2 ya, ini paling rendah di antara ini, coba hampir separuhnya gitu. Jadi triwulan 2 itu penyerapannya ya atau satu semester pertama lah itu separuhnya gitu ya dibanding tahun yang lalu, tahun-tahun sebelumnya. Nah, kedua ya, karena itu tadi data korupsi ternyata dominan tahun 2025 gitu ya. Ini Januari korupsi PBC itu paling dominan. Kita lihat ibaratnya mungkin sudah seperti sepak bola gajah ya. Di mana-mana sudah diatur skornya gitu loh. Semuanya pakai e-katalog yang bisa diatur skornya, ya kan? Nggak ada tender, nggak ada seru lagi, nggak seperti dulu kan. Kompetisi itu sekarang di pengadaan itu nggak seseru dulu kan gitu. Animonya, atmosfernya udah berkurang gitu loh. Karena diganti dengan cara melobi kan gitu kan. Nah ini berbahaya juga kalau nggak diatasi kan begitu. Atmosfer yang demikian. Nah kemudian belanja APBN-nya juga rendah ya. Di setiap pergantian kepemimpinan ini belanjanya juga rendah tadi. Nah, dampaknya adalah penyerapan anggaran rendah, proyek strategisnya terhadap, risiko hukumnya meningkat, efisiensi penggunaan anggaran juga semakin rendah, kepercayaan publik akhirnya ujungnya menurun juga kan begitu. Nah, kalau kita dari analisa Pesle yang biasa dipakai untuk melihat tool apakah apa inovasi yang diusulkan ini layak apa enggak gitu ya. Sisi politik ya itu mendukung ya. Jadi kalau kinerjanya bagus, program prioritas ini kan mendatangkan leverage tadi. Ekonomi sama bersama dengan politik tadi. Coba yang politik itu kalau seperti keadaan kondisi sekarang MBK akhirnya kan pada demo kan itu politik juga. Sisi sosial pertumbuhan ekonomi yang tinggi memberikan dampak pengurangan kesenjangan ekonomi ya kan kondisi saat ini. Teknologi ya ada penciptaan value for money dapat lebih dilakukan di SDM BPJ yang unggul karena kalau kita taruh di UPPN ini kan ibaratnya kita ngomongnya sudah ada UPPN gitu ya. Itu akan terjadi pengembangan value for money kan begitu. Sisi aturan ini terbentuknya ini memenuhi ketentuan bahwa Perpres RI 93 2002 mengamanatkan LKPP dapat membentuk UPT. Selain itu juga di LKPP kalau seperti kita lihat visinya itu apa penggerak ya, LKPP itu sebagai penggerak gitu kan. Jadi kalau dibilang oh kan kebijakan kan itu, kenyataan eksekutor juga. Kalau kita ngomongin e-katalog itu kan eksekutor juga kan, konsolidasi dan nggak ada masalah begitu ya. Jadi positioningnya kita nggak ada masalah kan begitu ya. Kenyataannya juga kalau kita melihat pengembangan SDM itu juga
sebagai pelaksana juga kan gitu. Kita akan membentuk juga UPT yang untuk SDM ini gitu. Secara lingkungan pengadaan berkelanjutan ini akan mudah diadop kalau kita menggunakan UPPN ini. Karena SDM-nya semakin bagus, yang mumpuni di satu tempat itu, mereka biasa berkreasi, ya bahan-bahan yang ramah lingkungan, ya, itu misalkan asbuton lebih kepake dibanding aspal minyak, misalkan gitu. Dengan inovasinya dia melakukan konsolidasi, nah itu kan bisa menjadi afirmasi terhadap lingkungan. Nah, Peraturan Presiden nomor 93, nah ini tadi saya singgung ya, Bapak Ibu bisa melihat di sini dapat membentuk UPT gitu ya. Peraturan LKPP nomor 4 tentang rencana strategis itu juga selaras dengan visinya sebagai penggerak utama kan gitu kan, penggerak utama ini. Kalau terjadi kekosongan bagaimana kan gitu, absennya lembaga eh, pengadaan strategik ini kan berarti kita dipertanyakan juga penggerak utamanya. Menguatkan transformasi tata kelola, nah ini juga selaras. Nah, kalau kita lihat deskripsi perubahannya, kan semula itu kan ada di UKPBJ atau di teknis juga gitu ya. Karena kalau kontrak kan di teknis gitu ya. Kemudian dengan adanya UPPN ini digeser beberapa, ya tidak semua gitu. Yang strategis tadi, karena nanti kita lihat ya. Nah, kemudian kita punya tugas terkait dengan pengembangan organisasi. Ya, kemudian latar belakangnya yaitu dengan adanya UPPN itu nanti SDM unggul itu harapannya bisa kumpul the right man on the right place kan begitu. Jadi yang unggul ya ya dikasih kerjaan yang unggul juga, yang kompleks kan begitu harusnya. Jangan dikasih yang aja-aja. Nanti itu kayak udah lulusnya sarjana disuruh jadi apa nyeduh kopi kan begitu. Ya di OB gitu kan nggak cocok itu job enrichment-nya kan begitu. Nah ini bisa terjadi yang unggul yang baik di dalam maupun di luar bisa masuk di sini. Nah kemudian berbagai negara maju menerapkan unit PBJ terpusat. Nah ini pengalaman kita sudah pernah benchmarking ke 4 negara ini. Kalau kita lihat Italia gitu ya, konsepnya gitu ya. Dia itu malah NPPE-nya, lembaga pengadaannya itu eksekutor, bukan pelatihan gitu. Nggak ada di sana pelatihan itu, hanya eksekutor di sana. Dan seluruh NPPE-nya di daerah-daerah provinsi itu cabangnya dia, bukan dimiliki oleh dinas apa bupati setempat apa gubernur atau bupati setempat. Ini Pak Muji kan pernah dari Italia itu. Ya, jadi dimiliki oleh NPPE-nya pusat gitu. Yang strategis ditangani NPPE pusat gitu. Kalau untuk konsumsi di daerahnya masing-masing ditangani mereka. Nah ini memang yang ditanganinya ini masih pengadaan yang konsolidasi semacam itu ya, yang besar-besar terkait dengan barang gitu ya. Kalau terkait dengan pekerjaan konstruksi itu masih ditangani oleh kadang ada yang dari dinas tempat itu ada. Gitu. Jadi konstruksi memang tidak mengarah ke sana gitu kalau di Itali. Kalau yang di Korea ya ya hampir sama begitu ya. Jadi kalau dikonstruksi kan material konstruksi juga besar ya kalau dikonsolidasikan. Ya kemudian kalau di Inggris ya ini sifat agensinya yang lebih otonom ya jadi lintas departemen ini konsolidasi ya. Kalau yang di Chili sudah mengacu kepada open contracting dan apa namanya SME-nya friendly procurement. Jadi kompetisinya dia di sana itu benar-benar diadu gitu ya. Jadi di setiap itu ada levelnya, afirmasinya usaha kecil juga diadu sama usaha kecil. Jadi modelnya dia tuh sebelum masuk e-katalog itu diadu dulu kalau di sana. Seperti tender cepat itu, tender cepat itu sebagai entry-nya masuk ke e-katalog kalau di sana. Sehingga harga-harga barang yang di e-katalog itu
sudah melewati proses dari tender cepat gitu kira-kira kalau di Italia. Harganya nggak ada yang ganjil-ganjil lagi. Ya, kita kapan pakai patroli gitu sama umur hidup pun nggak akan habis patroli itu. Ya, ya, ya kapan pakai AI juga kan gitu ya. Ya boleh, cuma kalau di sana itu sudah ada persaingannya dulu lewat di apa namanya di di semacam tender cepatnya begitu. Nah, di tempat lain kayak di Amerika itu yang pengadaan besar itu ditangani oleh pusat juga tetap itu konstruksi ya. Misalkan bikin perbatasan, itu kan perbatasan dengan Meksiko itu kan anggarannya eh, ra- mungkin ratusan triliun juga itu. Itu ya, itu ditangani oleh pusat itu pengadaannya. Maksudnya bukan di PU-nya gitu, di pusat itu ada apa pengadaannya, lembaga pengadaannya yang mengaturkan yang mengatur yang melaksanakan pengadaannya gitu. Eh, Kecuali yang militer, militer itu pengadaannya tersendiri. Sama ini semua kalau yang militer juga tersendiri ya, kira-kira gitu. Yang alutsista maksudnya. Nah, jadi kita bisa melakukan semacam ATM ya, amati, tirukan, modifikasi tidak harus persis seperti mereka kalau memang kondisi lingkungan kita bisa nggak sama gitu ya, bisa lebih baik lagi ya. Kita ini termasuk ya kalau saya berkunjung pernah ke Afrika, kita termasuk udah tinggi nih penggunaan teknologi itu. Termasuk penggunaan e-katalog kita mungkin paling maju di antara negara-negara tadi yang saya sebut itu. Di sana nggak seberani e-katalog kita gitu. Di sana masih melalui saringan gitu ya. Untuk masuk tayangan itu masih beberapa fase untuk melalui saringan itu. Nggak seberani kita gitu ya, aja gitu. Artinya kita memang ini maju dalam penggunaan teknologinya di sini ya dibanding apa tempat-tempat tadi yang saya singgung. Karena seperti kayak Amerika, dia itu kan nggak terlalu besar juga karena di daerah masing-masing udah otonom. Jadi aplikasinya itu nggak tersambung nasional mereka. Ya karena dia kan pakai state ya gitu. Yang maju ya kayak Korea, Italia karena terintegrasi kan mereka negara kecil ya. Ya, jadi bisa terkendali untuk semacam seperti e-katalog. Nah, manfaatnya ini untuk belanja program Brainless ini dapat diakselerasi. Sebenarnya kondisi apa ad hoc sudah kita lakukan sih di LKPP. Ya contoh kalau dulu pengadaan obat yang melakukan LKPP, pengadaan untuk kertas pemilu untuk pemilu lah gitu ya. Sumber daya pemilu itu dilakukan oleh LKPP ya, bukan sebagai pendamping, sebagai pelaku pengadaannya ini ya. Sebagai pokja dan sebagainya. Menjaga agar kualitas proyek ini bermutu dan tidak bermasalah hukum. Jadi rekam jejaknya ini di sini kita nggak ada masalah hukum kan gitu ya. Jadi kenapa nggak dicoba gitu dengan ini lembaga yang permanen kan begitu. Dan efisiensinya juga jauh ya, bagus kan gitu ya. Nah, yang saya maksud di sebelah kanan adanya nilai tambah itu begini. Ya, terutama di proyek-proyek KPBU itu kan kita kan selalu melakukan pendampingan KPBU, misalkan beli satelit itu pendampingannya ke kita. Tapi nanti kalau sudah fokus projectnya di sini, terus kemudian ya daerah-daerah juga kalau misalkan untuk tempat-tempat TPT sampah gitu ya, pembangunan apa sampah ya, itu kan juga nggak ada yang ini bagus juga itu KPBU-nya. Nah, dengan berkumpul ini ada pembelajar ya, dia day to day fokus untuk ke situ ya. Kalau sudah dibentuk lembaga apa unit tersendiri kan harus day to day dia mengembangkan kompetensinya kan gitu. Sebagai expert di KPPU juga harus bisa mampu menerjemahkan itu gitu ya. Mana kalau tahu itu tercipta kreatif finansial gitu loh. Jadi dia bisa ngasih ide skemanya begini gitu kan. Itu yang terjadi di Amerika saya belajar itu di jalan tolnya. Di jalan tolnya seperti Jakarta Bogor gitu ya. Kalau selama ini Jakarta Bogor itu kan masih bayar kan tolnya dan tidak disetor ke APBN kan gitu.
pendapatan dari tol. Kalau di tadi yang saya singgung di Virginia, di Amerika, tahun kedua operasi bisa setor ke APBN itu. Oh, kan hebat kalau seperti itu. Artinya itu sebagai malah sumber pembiayaan begitu, pendapatan gitu ya. Dan tentunya itu mempatchingnya, saya belajar itu mempatchingnya di pengadaannya, bukan di teknisnya yang berperan banyak itu. Jadi di pengadaannya yang berperan itu. Dia tuh modelnya istilahnya komunikasi awalnya itu intens gitu ya, sehingga para peminat investor ini perorangan maupun bersama itu anu bisa tahu banyak ini maunya apa sih pemerintah kan gitu ya. Terus kemudian juga dikasih kesempatan menyampaikan ide-idenya. Dan itu lama, nggak apa-apa, lama 2 bulan, namanya proyek strategis kok itu. Jadi proyeknya sekitar 50-an triliunnya strategis itu ya. Nah, ide-idenya muncul begini, begitu, begitu, ditampung, nanti dibalikan lagi, iterasi lah gitu, terus-menerus. Akhirnya setelah proses itu selesai, kemudian bidding gitu loh. Sehingga dia ngasih penawaran yang terbaik gitu ketika itu bidding kan gitu. Ya, jadi proses untuk membuat apa, untuk melakukan bidding itu panjang gitu loh. Sehingga mereka punya strateginya masing-masing gitu loh. Ya, strateginya masing-masing yang terbaik gitu. Dan kita bidding itu istilahnya ya fleksibel, kalau nggak cocok ya kita gagal kan bisa kan gitu. Bukan berarti harus ada pemenang gitu. Sehingga mereka ya memang bertempur gitu ya sesama apa bidder-bidder yang lain gitu loh. Lebih fleksibel gitu. Tapi ada satu cara, yaitu pengawasannya memang mumpuni dan memang oleh mereka yang punya apa kompetensi yang tinggi, integritas yang tinggi untuk menjalankan itu. Jadi juga nggak perorangan, itu tim bicaranya. Kalau tadi komunikasi itu prosesnya di ruang terbuka, ada apa CCTV-nya segala macam, nggak boleh em, ya setengah kamar dan sebagainya. Kira-kira gitulah. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi bisa mengcreating. Jadi jalan tolnya di sana yang saya masih creating itu, misalkan itu di rest area, itu ya si pengusaha tolnya itu yang dapat konsensi, bukan orang lain. Jadi itu dia kembangkan untuk ada kampus, terus ada parkiran di situ, ada tempat belanja, begitu ya itu kemenangannya itu. Kan ada lahan sekian, silakan dipakai gitu kira-kira. Ya, jadi bukan hanya koridor tolnya tuh ekosistem di jalan tolnya mereka juga masuk bagian dari yang mereka biddingkan gitu loh kira-kira. Yang penting kan jangan sampai APBN tekor gitu ya. Yang seperti jalan ke kereta cepat misalkan gitu. Jalan tol Sumatera itu kan berdarah-darah Bina Marga itu menangani juga jalan tolnya Sumatera, kesedot gitu kan. Kereta cepat juga berdarah-darah pemerintah akan gitu. Nyedot APBN malah kalau di sana memberikan pendapat ke APBN gitu. Jadi nggak masalah gitu loh. Apa seperti konsesi begitu itu diberikan juga secara lebih lintas lintas sektor gitu namanya. Ya nggak apa-apa kan gitu. Yang penting investor mau datang nanamkan itu kan membuat growth kan gitu ya. Apalagi tidak bebani APBN. Nah, berikutnya latar belakangnya realisasi belanja kementerian lembaga mengalami pelambatan berulang. Nah, ini sering terjadi. Ternyata juga kapabilitas UKBPJ itu apalagi di UKBPJ yang lembaga baru dikasih proyek prioritas seperti BGN juga melempem kan gitu kan. Nggak berisi apa-apa gitu. Jadi ya dengan adanya ini kan silakan pakai yang ini gitu. Nggak apa-apa. Keterlibatan Jakung yang rendah tadi, semakin tinggi jabatannya, rasionya semakin rendah, artinya siapa yang menangani proyek yang kompleks juga rasionya semakin kecil, terpenuhi SDM-nya gitu yang unggul. Nah, ini harapannya secara profesional, harapannya bisa end to end gitu. Kayak KPU, kita sebagai PPK-nya juga sebagai KPA-nya itu yang pemilu begitu. Daerah lain juga kalau mau ya tergantung karakternya ya yang cocok apa. Kalau sampai pemilihan ya pemilihan begitu ya. Nah, kira-kira ini gambaran kanvas modelnya. Kita berhubungan ya segmennya bisa diperluas ini ke Danantara, BUMD kan gitu. Itu bisa.
Terus siapa yang kita kanal relationship-nya ya lewat instruksi presiden bisa kalau gitu ini sudah mateng gitu ya. Nanti diinstruksikan misalkan ini apalagi dari Kementerian Keuangan Pak Dirjen anggarannya sudah ngasih kode kalau nggak dikonsolidasikan itu nanti nggak bisa dibayar kan ke depan. Ada MOU, ada PKS sebagainya. Kanalnya bisa website, regulasi dan sebagainya. Nah, nilai yang ditawarkan value proposition ya tentunya waktunya lebih cepat gitu karena dia kan kompeten. Siap kayak pasukan khusus kan. Disuruh gerak cepat ya langsung cepat kan gitu. Nah, itu kredibel kan gitu. Ya Pak tadi pasukan khusus kan kredibel gitu, dilatih karena itu unggul kan begitu ya. FPPC unggul tuh harapannya begitu. Terus pasti improve value for money. Nah, kayak pasukan khusus kalau atau komando mereka nggak harus mengandalkan anu dari pimpinan kan mereka bergerak sendiri gitu. Karena mereka sudah mumpuni secara ilmu untuk itu mengembangkan kemampuannya. Jadi kemudian bisa lewat tender atau pemilihan dan kontrak ini apa objeknya. Nah, kita harapkan tentunya kapasitasnya SDM yang expert ya dan budaya yang sempurna, excellent culture di sini ya. Ada tempat partnernya ya bisa di bagian perencanaan, sektor teknis, UKPBJ juga. Nanti bisa meng-hire ataukah kita kolaborasi bersama, tim bersama. Ya, itu tergantung nanti apa model hubungannya lah bisa berbanyak variasi. Ya tentunya kalau kita lihat pembiayaannya ya ini sebenarnya sih nggak terlalu banyak ya. Ya mungkin ada tambahan mungkin agen pengadaan internasional kalau butuh kan. Misalkan pengadaan untuk refinery minyak kalau dibutuhkan ya bisa meng-hire misalkan gitu. Yang unik-unik EPC gitu ya. Ini program prioritas ya mereka PBU ini bisa. Nah, jadi latar belakang ini adalah terdapat kekosongan kelembagaan formal di pelaksanaan pengadaan strategis ini. Ya, terjadi keterlambatan struktural belanja program, ya ini efisiensi, fragmentasi, kan gitu ya, eksposurnya berisiko dan sebagainya. Ini tadi sudah. Nah, kemudian kalau kita lihat latar belakangnya, bahwa UPPN ini sebagai unit pelaksana teknis akan ya tentunya koordinasi ini di bawah Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sangga. Jadi kayak UPT yang lainnya di bawah direncanakan di bawah di eselon 1 ya. Ada juga yang di bawah eselon kepala kan gitu ya seperti inspektorat itu kan UPT di bawah kepala ya. Nah, Pusdati begitu. Bukan UPT ya. Nah, kalau UPT di bawah eselon 1. Nah, UPPN ini dimaksud untuk menyediakan wadah kelembagaan permanen ya, fokusnya profesional. Kemudian akselerasi program strategis ya, optimalisasi efisien, ya, macam-macam lah ya. Nah, tujuan pengadaannya ini pelaksanaan kepatuhan regulasi ya, menerapkan right sizing ya, begitu ya, mengatasi overload, memilih fokus strategi, kemudian meningkatkan kualitas, akses, memperkuat fungsi, dan sebagainya. Yang tak lupa tentunya apa hubungannya dengan upah BPC bisa menjadi arena untuk pemberdayaan juga gitu ya. Ini yang tadi kita bicarakan. Nah, ya, kemudian kita bicara mengenai analisa beban kerja dan usulan penataannya. Jadi analisa beban kerja ini ada yang digeser ya, tugas dari D41 yang sebut yang dulu kadang bertindak sebagai apa pelaksana pojak gitu ya. Walaupun ada UKPBJ sekarang sudah kolaborasi dengan UKPBJ-nya LKPP, maka harapannya di D4 ini dan UKPBJ-nya di BAU itu nanti fokus kepada tugasnya masing-masing. Sedangkan yang eksekutor untuk belanja strategisnya itu ada di UPPN. Ya tentunya
apa namanya SOTK nanti juga akan diperbaiki kan gitu. Jadi review tata laksana itu juga dilakukan. Kemudian ini tentunya ada unit ini penyelenggara pengadaan ini di bawah eh, UPPN ya. Ini eh, di bawah Deputi Hukum ya dan Penyelesaian Sanggar. Kira-kira gitu. Jadi di sini UPPN itu ada eh, bagian perencanaannya, bagian sourcing, bagian kontrak, ada TU-nya. Bagian ini maksudnya itu ya Kasubag gitu ya, atau nanti bisa koordinator ya, tergantung dari usulan yang apa bisa disetujui nanti ya. Jadi yang perencanaan itu ada terkait dengan market intelligence, analisa pasar, identifikasi kebutuhan, spesifikasi, ownership, ya, owner estimate. Nah, bagian sourcing itu ada konsolidasi. Nah, ini jadi yang ini banyak kaitannya dengan konsolidasi, ya. Jadi kayak misalkan material konstruksi juga bisa masuk ke sini. Untuk pengadaan barang pada umumnya juga bisa masuk ke sini, ya. Ada pemilihan penyedia, metode evaluasi, dan sebagainya. Ini bagian kontrak ini. Nah, kira-kira itu struktur organisasinya. Nah, sebelumnya itu bersifat ad hoc yang pernah ditangani oleh LKPP tadi, ya, bergeraknya di persiapan pemilihan sama pelaksanaan pemilihan. Nah, setelahnya ada UPN. Ini pada kalau dia berfungsi sebagai KPA gitu ya, seperti yang di apa pengadaan pemilu ya kertas KPPU gitu ya. Maka dari mulai perencanaan juga ikut terlibat. Ya, atau mungkin nanti pada saat pas pelimpahan paket gitu ya, melibatkan Pokja ya di dalam proses perencanaan itu juga bisa. Ya, jadi ini ada pengertian ke sana juga. Nah, end to end-nya sampai serah terima tadi ya singgung, tapi belum tentu semuanya cocok kan gitu di kita. Mungkin yang tertentu ya tentunya sesuai dengan kesepakatan yang dibangun. Tapi objeknya itu bisa sampai dengan serah terima, kira-kira gitu. Nah, kemudian penyelenggaraannya, pengelolaannya ini ya bisa koordinasi dengan D41 gitu ya. Nah, kemudian melaksanakan teknis pengadaan barang jasanya ini nasional dari persiapan sampai pelaksanaan kontrak begitu ya. Lalu pendampingan ini maksudnya bukan terkait dengan yang di D41 ya. Sebenarnya kemarin sudah kita bicarakan, nah, apakah ini perlu masuk di sini? Maksudnya kalau bisa malah itu tetap di sana kan gitu ya, tugas itu. Tetapi apakah ini yang dimaksud ditujukan untuk karakteristik tertentu ya, ya untuk 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 seperti apa? Tapi kalau harapannya ini kaitannya dengan proses bisnis sih, ya apa model-model yang pengadaan yang dibangun kan begitu ya. Jadi tentunya apakah mau seperti itu berbagi beban yang sana lebih ke umum gitu ya kita nanti bisa ada diskusi untuk itu. Nah, pelaksanaan pelayanan pembinaan ini SDM ya. Jadi ada replikasi model bisnis di pengadaan yang sudah dilakukan itu bisa di-share ke SDM kita, bisa di-share ke UKPBC yang lain. Nah, kira-kira itu dalam jangka pendek ini 2 bulan ini harapannya ada ini semua outputnya. Jangka menengah harapannya ada disahkan UPPN itu. Jadi memang begini ya, kalau kita mengharapkan UPPN yang ideal itu juga tidak bisa karena ada banyak undang-undang yang dilanggar. Peraturan perundangan. Sehingga apa yang ada di posisi ad hoc itu yang sekarang ini, itulah yang untuk saat ini di transisi yang ideal, itulah yang digunanya dibentuk. Walaupun itu cuma itu aja, itu pengaruhnya signifikan kalau dari sisi manfaat dan dampaknya gitu.
Jadi harus ya mulai dari ya staging gitu ya. Sampai nanti kan kalau KPPC kan ada level maturity ya kurang lebih sama kan gitu kan. UPPN juga butuh sampai ke level maturity-nya kan gitu. Jadi staging dulu lah. Ya kalau langsung dari bayi ke anak besar gitu kan nanti banyak dampaknya nanti. Ya, kira-kira gitu. Kita bisa eh, koordinasi ya untuk analitik data ya ini nanti harapannya nanti fungsi-fungsi terkait dengan agen pengadaan data terus untuk yang darurat dan sebagainya ini bisa dibantu di sini. Terus meningkatkan kapasitas tadi yang saya singgung ya bisa digunakan tempat yang lain. Ada konsolidasi pengadaan, belanja, ada fungsi pemisahan tegas antara fungsi kebijakan dengan fungsi operasional ya, kira-kira gitu ya. Terus CF pengelola pengadaan barang jasa, CF analisa kebijakan, ini kebutuhannya, CF Pranata, komputer, CF statistisi, CF aspirasi, ini jenis-jenis CF, kebutuhan mengenai SDM-nya. Ya, kemudian kesimpulannya ini komitmen ya untuk mendukung arah kebijakan nasional dan agenda S3. Jadi Bapak Ibu termasuk adanya aktivitas ini ya kira-kira itu dukungan terhadap pendanaan yang dikasih tambahan dari pemerintah kepada LKPP gitu ya. Karena ini sejalan dengan visinya Bapak Presiden gitu loh, adanya lembaga seperti ini. Nah, kira-kira kita harapkan UPPN hebat, ekonomi tumbuh. Nah, itu moto kami. Silakan kami kembalikan kepada Pak Nasir. Baik, terima kasih Pak Arif Rahman selaku narasumber kita hari ini. Beliau adalah Kepala Biro Hukum Organisasi dan SDM LKPP RI. Alhamdulillah, materi tadi sudah disampaikan dengan jelas, mantap. Artinya memang dalam rangka untuk transparan, efisiensi, efektif, memang perlu dibentuk unit pelayanan pengadaan secara nasional, Pak ya. Memang Ya, ini eh, sebenarnya kalau unit pelayanan pengadaan nasional berarti harus dibentuk baru, Pak, lembaga baru atau gimana? Apa di bawah teknis dari LKPP, unit dari LKPP yang membawahi atau yang mengurusi tentang pengadaan atau perlu juga di daerah. Kalau LKPP ada berarti kan di daerah juga perlu dibentuk tuh, Pak. Baik Bapak Ibu yang ingin bertanya kami silakan untuk mengklik di kolom raise hand atau mengetik di kolom chat yang sudah tersedia. Nah ini Pak Arif, ini sudah ya. ada yang sudah raise hand ini Pak Alim Bahari ini dari Wakatobi. Silakan Pak Alim. Sebagai pembuka Pak Alim, silakan Pak Alim. Baik, siap. Terima kasih Pak Moderator, Pak Nasir. Izin suara saya kedengaran ya Pak? Ya, pendengaran jelas. Baik. Izin Pak narasumber, Pak Arif. Menarik nih materinya nih Pak. Membawa angin segar bagi kita Jafung pengelola dan barang jasa. Sebenarnya masih menyambung dari pernyataan tadi Pak Nasir atau pertanyaan juga ya tadi. Ini apakah mengganti secara keseluruhan nomenklaturnya LKPP Pak? Maksudnya apakah LKPP nanti bertransformasi nih menjadi unit ini nasional pengadaan ini atau seperti apa nih Pak proses pembentukannya, apakah dia satu bagian di LKPP cuma di bawahnya LKPP atau seperti apa Pak? Terus kan di ini ada juga untuk di provinsi Pak, apakah nanti ini sifatnya itu kantor wilayah Pak, misalnya seperti BPK tuh Pak, ada BPK Provinsi Sulawesi Tenggara, BPK ada perwakilan tiap provinsi, apakah seperti itu? Dan nanti ini Pak, apakah untuk di daerah ini bagaimana prosedurnya nanti? Maksudnya kabupaten, Pak, selain yang provinsi tadi. Apakah nanti kabupaten ini hanya untuk LKPP toh atau nanti ini akan uh, terikut nanti dengan UKPBJ ini? Apakah nanti nomenklatur juga
bagian pengadaan barang jasa di kabupaten itu akan berubah juga nih Pak, atau seperti apa? Atau ini hanya memang difokuskan untuk di nasional karena terkait program prioritas nasional tadi? Terus nanti Pak proses rekrutmennya, kalau memang dibuka sampai di provinsi, proses rekrutmennya tadi Pak disampaikan di slide Bapak tadi bahwa itu nanti ada kebutuhan Jafung sesuai dengan kebutuhan Jafung yang ada di LKPP. Apakah nanti jika dibuka di provinsi ini akan ada pembukaan kuota khusus untuk diikuti misalnya mungkin dari daerah untuk perpindahan perpindahan atau prosedurnya itu pengangkatan dari prosedur P3K atau CPNS atau seperti apa nih Pak? Dan kira-kira nih Pak, pertanyaan selanjutnya ke depannya ini berlaku efektifnya mulai kapan sih Pak ini ke perubahannya akan terjadi? Apakah dalam waktu dekat atau ini masih sifatnya rancangan saja dulu atau rencana? Demikian Pak yang bisa kami tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alim. Jadi Pak Arif ya seperti tadi sampaikan tadi memang benar kata Pak Alim untuk pembentukan unit pelayanan pengadaan nasional itu kan apakah bagian dari LKPP atau terpisah atau bentuknya seperti apa? Karena kan sampai sekarang juga undang-undang pelayanan publik itu kan belum ada ya Pak ya. Itu mungkin bagaimana kabarnya tuh? Mungkin kalau dari itu kan enak ke daerahnya seperti apa. Kalau LKPP bertransformasi menjadi unit, artinya berubah nomenklatur kan. Mungkin daerah provinsi bisa melakukan seperti itu. Nah, juga terkait dengan proses rekrutmennya nih, apakah dari pengadaan pegawai baru nih Pak, atau kami ini pindah ke LKPP nih, Pak Alim, Siap. Pak Anggar ini pindah ke LKPP mungkin kan? Silakan Pak Ya, Arif. ya, makasih Pak. Jadi ini menarik ini apa yang ditanyakan oleh Pak Alim ini dari UKPBJ Wakatobi. Pak, nanti lain waktu kita itu ya dukungannya ya minta dukungannya ya. Kita akan Siap. beremail ke seluruh KPBJ jika sependapat ya setuju kan gitu. Siap, Nanti siap, atau siap. mungkin melalui forum ini nanti saya share minta dukungannya juga karena ini kalau proyek dukungannya misalkan seluruh KPBJ setuju 600 sekian KPBJ ya pasti itu kan gemanya ada. Oke, itu sedikit intermezzo. Yang pertama, ya memang ini kan dalam konteks proyek perubahan ya Bapak Ibu. Tapi tidak tertutup kemungkinan kadang inovasi itu dari proyek perubahan itu muncul kemudian diterapkan. Jadi yang jelas pertama dalam rapat internal juga sudah mendapat dukungan dari pimpinan dalam artian termasuk kepala. Itu ya. Kemudian ini kan sudah implementasi ya, jadi bukan rencana lagi, jadi sudah setuju. Mentornya dari sana juga setuju. Artinya sesama kami sudah setuju kan gitu. Artinya secara kepemimpinan ini sudah disetujui. Yang kedua terkait dengan pertanyaan Pak Alim mengenai UPPN ini nanti apakah ada di daerah? Itu tadi Pak ya. Kalau kita melihat RUU pengadaan, kalau memang Bapak baca, itu nanti ada istilahnya dibentuk badan gitu Pak. Badan itu ya besar itu ya, mungkin setingkat eselon 1. Dan mungkin tugasnya nanti sudah mandatori. Jadi proyek-proyek besar harus diserahkan oleh ke badan itu pemilihannya misalkan gitu ya. Misalkan gitu ya, kita bayangkan kan itu. Dan itu akan merubah dari berbagai regulasi, bukan hanya kita. DIPA kaitannya juga mungkin ada nggak itu? APBN ada nggak kaitannya kan gitu. Nah itu jangka lama kan itu ya. Jangka yang pendek sebenarnya itu yang menjadi masalah LKPP itu sering dititipi paket gitu. Disuruh melakukan pengadaan itu kan tugasnya ad hoc. Nah, kita bentuk badan ini simpelnya begitu aja, Pak. Jadi belum sampai ke daerah. Nanti kalau itu undang-undang setuju-setuju, nanti kerennya bisa sampai ke daerah, Pak. Punya apa undang-undang tersendiri kan gitu. Karena nanti akan nabrak juga dengan undang-undang pemerintah daerah dan sebagainya, khawatirnya kan begitu, Pak. Jadi itu masih perjalanan panjang, Pak. Kalau kita praktek gitu ya. Tapi memang itu tadi beda-beda sih karakter pernegaranya.
Kayak ke Amerika itu kan sudah semuanya dilakukan oleh daerah sampai ke tingkat 2 Pak kalau mereka. Jadi mereka punya kewenangan masing-masing kan gitu. Ya termasuk organisasinya pengadaan seperti apa tingkat 2-nya bisa beda dengan yang di tempat yang lain gitu. Justru kadang malah nggak nyambung gitu. Jadi tersekat-sekat itu pengadaannya di mereka. Tapi seperti yang Itali, Korea itu apa balik ke mana konsep sentralisasi kan gitu, balik ke sentralisasi. Tapi di zaman sekarang sih dengan kemajuan teknologi kan konsep sentralisasi itu kan selaras kan gitu untuk gerak. Seperti Cina, kalau itu bagus ya. Seperti negara-negara itu cepat pertumbuhannya gitu. Jadi dibantu teknologi itu akan nanti mengarah ke sentralisasi sih, gitu yang kita harapkan. Ya, sehingga harapannya ya di daerah juga bagian dari sentralisasi itu. Ya untuk melayani daerahnya masing-masing kan begitu, lebih lebih bagus kan begitu. Ke depannya harapannya begitu Halo ya. Pak. Kan Oh, sebenarnya kalau kita lihat konsep ya kan bisa bisa dilogika seperti itu, disamakan seperti itu. Ya. Terus kemudian yang kedua, pegawainya ya mungkin ya konsep seleksi itu kan ada seleksi masuk ya. Sekarang ini kan juga ada beberapa yang melakukan seleksi mutasi masuk. Yang utamanya kan gitu. Jadi pasti nanti akan terbuka itu ya tentunya semuanya lolos dan butuh ya. Ada formasinya dulu, ada kebutuhannya dulu. Ya kemudian di openkan gitu ya. Kalau nggak ada di dalam juga open begitu ya. Tapi dengan harapannya manajemen talenta terpadu itu semua harusnya semangatnya mobilitas talenta itu nasional bukan sekat di organisasi. Harapannya kan begitu. Ya. Sehingga yang 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 pantas untuk pekerjaan yang kompleks ya mereka yang cocok di situ kan begitu. Kira-kira. Harapannya begitu juga. Mengenai kuota, ya itu tadi Pak, ya relatif itu kita belum sejauh itu untuk porsi luar atau sejauh apa belum, karena ya, ini LKPP sendiri kurang-kurangnya kan gitu ya. Kita ada seleksi masuk itu baru ini Pak, kemarin dapat cuma 3 gitu. Kita buka ada 11 jurusan tempat itu. Apa untuk di daerah tinggi-tinggi ya TPP-nya itu kali jika nggak ada yang ke sini. Ya, kira-kira itu Pak itu kan saya lihat itu eselon 2 kayak Sekda di kabupaten bisa 65 juta kalau nggak salah itu. Tingkat 2 itu ada itu seperti itu. Ya, ya makasih. baik, baik Pak Arif, makasih. Ini Ya, agak lucu juga ini Pak. ya, Jadi memang mungkin Pak Alim ini siap-siap nih pindah ke LKPP ini. Masih Siap, terima banyak kasih peluang Pak pasti. ya. Siap. Masih banyak ya, peluang LKPP ini untuk kemarin kata ya, Pak Arif kan baru ya, 3 Pak Alim. Artinya ya, kita nih mungkin kalau saya biarlah saya muda terus lah. Mungkin Pak Alim siap maju ke LKPP ini perwakilan dari ya, LKPP mungkin. Pak ya, Alim ini tunggu. bukan tidak mau Pak. Beliau ini kami Ya, ini bukannya tidak mau sebenarnya Pak. Cuma kan ya. satu memang kriteria persyaratan ditetapkan LKPP kemarin itu menurut kami terlalu tinggi Pak, agak sulit Oh, juga nih. yang mana itu Pak? Yang mana? Yang eh, apa namanya tuh harus salah satunya tuh Jafung PBC. Ketinggian dong. ya Kan eh, umurnya sampai di, di, 45 tahun kan udah longgar itu. direndahkan dikit Pak. Kalau kami kan sudah 50 Pak. Oh, begitu. Ya, memang. Kalau Pak Ali masih 35 Pak. Ya, Kalau Pak Anggaran masih 40 Pak. Aman beliau Pak. ya, 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 Jadi ya, ya. nanti paling kita terus pantau dari penjelasan Pak Arif ini kapan sih berlakunya unit penyelenggara pengadaan nasional ini kan kapan bertransformasi dari Ya, LKPP tadi jadi unit kalau, iya, ya.
Siap. Kalau Siap. tadi, Terima kasih Pak Nasir. Arif. Iya, mantap nih. ya, Ya Pak ya. Oke, Pak ya, Lim, makasih Pak Lim. makasih Pak Lim. Baik Pak Arif, kita lanjut ke yang sudah resen dulu nih. Se- Nanti kalau sudah dua kali resen, baru kita ke kolom chat sambil menunggu teman-teman yang bertanya di kolom chat. Silakan Pak Anggara. Dari mana Pak? Dekum Baik, ya. Pak. Terima kasih. Ya, Silakan Pak. izin Pak Arief, mungkin ada dua pertanyaan saya. Yang pertama memang terkait unit penyelenggara ini sebenarnya sudah pernah menjadi rancangan undang-undang publik waktu itu, tapi tak kunjung dibahas di DPR atau karena ganti pemerintahan menjadi nggak jadi prioritas mungkin ya. Ini menarik, tapi yang perlu saya tanyakan di satu sisi kan ini juga agen pengadaan juga lagi didorong juga untuk menjadi pusat keunggulan. Agen pengadaan kan ada dua, bisa UKPPJ, bisa badan usaha, ataupun nantinya bukan hanya UKPPJ, bisa dari swasta lah, artinya begitu. Jadi agen pengadaan pun ke depan itu waktu kami juga diajak membahas terkait agen pengadaan itu juga didorong untuk pengadaan yang sifatnya kompleks. Dan nanti apakah tidak tumpang tindih dengan unit penyelenggara ini, atau memang hal-hal apa saja yang hanya bisa dilakukan oleh unit penyelenggara ini biar tidak berbenturan dengan agen pengadaan, membaginya seperti apa nanti. Terus yang kedua, tadi ada pembahasan yang menarik terkait manajemen talenta terpadu. Nah, ini juga saya setuju. Jadi artinya kami yang BPBJ Madya waktu itu memang sudah diminta mendata di sistemnya LKPP di PPSDM, kalau dulu kan namanya CSO atau apa itu, untuk mengupgrade semua pengalaman ataupun semua sertifikat kompetensi dan pelatihan yang pernah diikuti. Apakah nanti itu yang akan menjadi manajemen talenta atau dilakukan mobilisasi talenta untuk memenuhi kebutuhan unit penyelenggara pengadaan ini. Nah, itu saja Pak Arif pertanyaan saya, bagaimana terkait irisan tugasnya, dan kedua terkait pengelolaan SDM terutama manajemen talenta terpadu nantinya. Terima kasih Pak, sukses proyek perubahannya Pak. Mantap, mantap Pak. Makasih Pak Anggara. Nah ini Pak Arif nih. Ini Hmm. salah satu bentuk kegalauan lagi nih dari ini. Iya, Ini iya, iya. dari kementerian malahan ini. Iya, Jadi iya. unit layanan pengadaan nasional sebenarnya benar kata saya setuju nih dengan Pak Anggara ini. Artinya sudah lama sebenarnya Pak, sudah digaung-gaungkan ini. Tapi sepertinya tindak lanjut ke depannya belum ada seperti pembentukan undang atau pembuatan undang-undang pengadaan publik itu belum ada. Jadi sepertinya kurang tindak lanjut, mungkin karena penggantian kepemimpinan mungkin kan itu. Nah, mungkin bagaimana nih perkembangannya Pak? Silakan Pak. Ya, makasih Pak. Jadi adanya revisi aturan mengenai tupoksi LKPP melalui peraturan presiden, Kepres, itu kan baru berjalan 3 tahun, Pak. Di mana dalam ketentuan itu yang direvisi yaitu bahwa LKPP dapat membentuk UPT, Pak, gitu. Kira-kira gitu. Itu peluang yang kita gunakan saat ini untuk membentuk UPT ini. Awalnya kita menunggu RUU, Pak. Cuma kayaknya Hmm, sudah ganti rezim gitu ya. Itu fokusnya nggak ke situ. Jadi ya sudah, kita cari peluang yang lain gitu ya. Dengan transisi artinya. Jadi tidak seperti yang ideal. Jadi ya nggak apa-apa, itu kita bisa mendapatkan jurninya. Konteksnya kan nanti akan bertahap. Kalau itu bagus kan bisa ada undang-undangnya, ada nanti ini bisa menjadi lebih lebih baik lagi kan begitu ke depannya. Di samping untuk tugas yang saat ini ya memang sangat membantu, apalagi terjadi langka duit ya kalau saya sebut itu. Berarti kan harus dioptimalkan itu semua. Ya kan? Ya kalau benar, benar, seperdebat itu benar. ya pasti ini didukung oleh pemerintah, mestinya kan begitu. Ya kan konteksnya. Kira-kira itu simpelnya Pak Anggara untuk menjawab Pak Anggara ini. Jadi ya jangan khawatir untuk atau jangan patah arang ya. Karena ternyata ketika saya kemukakan ini ya peluangnya dari sisi aturan itu ketika itu. Dan itu bergayung bersambut Pak. Kita sudah usulkan 2 UPT.
sebelum ini. Jadi UPT-nya di D3 yaitu UPT sertifikasi satu UPT untuk pelaksanaan pelatihan, Pak. Hmm. Gitu, Pak. Tenang aja, kita ada temennya, Pak. Sudah dibahas kalau yang kedua itu. Di tingkat Kementerian Pan-RB sudah dibahas ya. Kalau ini masuk nanti ya dibahas lagi. Itu, Pak. Kalau dalam Jadi konteks ini harapannya dalam 1 tahun sudah bisa disahkan ke Menpan-RB gitu, Pak. Semenjak hmm, diajukan nanti. berarti ke depannya mungkin lebih jelas lagi Pak ya, Pak Arif, Pak Arif ya. Iya, Artinya unit-unit di LKPP itu kalau di sana tuh apa bidang atau unit atau apa? Untuk bidang sertifikasi ini kan, untuk bidang pengadaannya seperti ini. Nah, seperti Pak sampaikan tadi kan kalau memang ada tindak lanjut sampai ke Mempan, sampai ke Menpan, ya berarti peluang besar nih bagi pegawai-pegawai daerah untuk pindah ke LKPP atau peluang besar pembentukan badan layanan pengadaan di daerah mungkin di provinsi-provinsi. Jadi tidak menjadi iya, bagian dari selama ini kan kami menjadi bagian dari iya. sekretariat pemerintah daerah. Mungkin kalau dengan adanya undang-undang menjadi badan, artinya menjadi tipenya naik Pak menjadi eselon 2 yang harus yang sebelumnya eselon 3 menjadi eselon 2. Ya, harapannya seperti itu, Pak, kan gitu. Jadi kan eh, kalau prosesnya itu bergeser itu kan lebih mudah kalau di aturan organisasi itu karena dia punya semangat Iya. zero sum game. Zero sum game itu kan tidak menambah biaya. Harapannya cuma menggeser aja. Ya. Jadi tidak perlu banyak biaya Pak. Iya, Ya terlalu Pak ya. terlalu banyak biaya. Itu Kemenpan RB biasanya cepat itu kalau itu. Oh, mantap lah alhamdulillah. Artinya ada peluang besar dari Pak Anggara dan teman-teman di sini, Pak Alim. Pak Alim ini posisi sekarang ini di eselon 3, Pak. Jadi kalau ada unit layanan pengantar mungkin akan dinaikkan lagi, Kak, Pak menjadi eselon 4. Ya, ya, Sekarang ya, ini Pak ya. Alim eselon 3, nanti dinaikkan jadi eselon 4. Benar Pak Alim ya? Mungkin Pak Anggara juga kan seperti itu kan. Ya, Nah, karena 4 itu lebih tinggi daripada 3, Pak. iya Pak. Angka 4. Ya, Nah, kami tunggu Pak realisasinya Pak bagaimana ya, kan memang ya. kita perlu sih Pak Hmm. sekarang ini kan untuk menjawab permasalahan-permasalahan daerah di kami ini yang terpenting itu Pak adalah kesesuaian Pak, kesesuaian Hmm. dalam arti jangan sampai peraturan yang dibuat oleh LKPP itu berseberangan dengan Permendagri. Kita ini kan Hmm. permasalahan yang sering terjadi adalah satu, tidak apa istilahnya itu tidak sinkron dengan Permendagri sehingga itu selalu satu sisi kami ikut Permendagri, satu sisi peraturan LKPP. Memang secara aturannya kita ASN ini kan dari Permendagri, pemerintah daerah ini kan diatur oleh Kemendagri. Tapi dari proses pengadaannya itu mengacu kepada LKPP, mengacu kepada LKPP. Tapi terbenturnya ketika antara istilahnya antara PPK, pejabat pembuat komitmen, pejabat penata usaha keuangan, pejabat eh, penata sehingga terjadi ini Pak, kebingungan. Makanya bingung, mana yang sebenarnya yang benar nih? Apakah PPKOM, pejabat pembuat komitmen, apa pejabat penata usaha keuangan, atau pejabat penandatangan kontrak? Ini yang ada masalah. Ya mohonlah kepada LKPP ya kalau bisa istilahnya tuh nyambung dengan Kemendagri Pak. Kalau nasional atau APBN itu jelas Pak, enak Pak. Kalau APBN itu jelas yang mana PPK, yang mana PPKOM, yang mana pejabat penata usaha keuangan jelas. Kalau kami di daerah masih Pak, masih sering tumbuk sana tumbuk sini bingung. Nah, masih terjadi perbedaan persepsi di pemerintahan daerah ini. Itu. Mungkin ada tambahan juga dari Pak Anggara nih.
atau Pak Alim atau teman-teman yang lain nih bisa menanggapin kira-kira permasalahan Ibu Indah mungkin bisa, atau Pak Siregar, Pak Parkir Siregar nih bisa menambahkan. Silakan Bapak Ibu yang ingin menambahkan apa yang kami sampaikan tadi terkait dengan unit pelayanan pengadaan nasional ini. Memang Pak kendalanya di daerah seperti itu Pak, ternyata lapangan. Kalau memang ada terbentuk unit pelayanan pengadaan nasional, itu lebih mantap lagi, jelas. Kedudukannya jelas, statusnya jelas. Kami pun di daerah bekerjanya pun lebih enak. Ada acuan yang lebih jelas, dasarnya jelas. Gini aja masalah konstruksi aja Pak, dengan Permen PU, Kementerian PU, kita masih bingung. Ya, masalah konstruksi, masalah MDP. LKPP belum mengeluarkan perlem, pengganti perlem nomor 12 belum ada. Sementara kami daerah harus melaksanakan pekerjaan sesuai dengan aturan. Nah, kami bingung di situ, Pak. Kalau kami Ya. ikut mengacu kepada PU, Kementerian Pekerjaan Umum, kami bukan istilahnya itu ada aturan perlem nomor 12 bahwa untuk modul dokumen pemilihan itu harus mengacu kepada peraturan LKPP tentang pengadaan barang dan jasa melalui penyedia. Nah, ini mungkin Bapak beri bocoran lah ini kapan perlem LKPP keluar nih. Oh ya, Ya kan Pak. saya sebagai Kepala Biro Hukum, Pak. Jadi kami tahu perkembangan mengenai perlem LKPP. Ini sedikit info ya, Bapak Ibu ya. Nah, Untuk yang perlem pemilihan, ini sebenarnya sudah tuntas di Kementerian Hukum. Saat ini ada satu sedikit ya bilateral dengan PU lah, sedikit aja. Nah, itu nunggu susulannya itu. Tapi udah finish di Kementerian Hukum, udah ini tinggal tinggal diundangkan ini sebenarnya. Yang itu dua pemilihan. Yang ke e-katalog pembahasan terakhir sudah diperbaiki nih. Nah, saat ini ada di meja saya baru baru kemarin ya. Kita nanti ajukan lagi Kementerian Hukum untuk itu kayaknya masih butuh satu pembahasan lagi kemungkinannya. Itu yang kayak katalog gitu ya. Itu posisi yang ini yang penting di situ untuk Bapak Ibu. Ya, di samping ada 3 perlem mengenai SDM sudah sampai ke Kementerian Hukum Bapak Ibu. Jadi lumayan karena 17 perlem itu mau diusulkan segera. Gitu Pak Anu Nasir informasi sekilas mengenai regulasi Pak Nasir. wah, mantap nih bocoran nih. Itu di tempat saya itu Pak kan gitu untuk ke sana gitu. Kita Mantap koordinasi bocoran Pak terus. Arif. Ini Iya iya baru iya. mantap di dari LKPP nih. Bocoran Iya ini. Jadi artinya kami ya semoga tidak lama-lama segera iya keluar per minggu panduan kami. iya Memang iya. ini kebetulan ada case di tempat kami Pak terkait dengan unit pelayanan pengadaan nasional. Memang kami sudah sering session dengan antara kami dengan Pak Kabak. Suatu saat nanti pasti akan dibentuk unit pelayanan pengadaan. Artinya dia bukan bagian dari pengadaan barang dan jasa lagi, Pak. Terpisah sendiri katanya. Nah, terkait dengan itu, Pak, kemarin kabar kami, sekarang posisi kami dipisah, Pak. Jadi yang untuk fungsional tetap di sekretariat bagian pengadaan barang dan jasa. Hmm. Untuk yang non fungsional, untuk struktural. Hmm. Untuk yang fungsional, kami pindah Pak ke gedung sendiri. Namanya unit UKPBJ, unit kerja pengadaan barang dan jasa sendiri. Untuk fungsional PBJ, pejabat pengadaan, Pokja, di situ semua Pak kami satu tempat sendiri. Nah, ada beberapa kegiatan Pak, beberapa kegiatan itu ada honornya Pak. Pak Kabak kami mencairkan honor itu ada 4 kegiatan.
dia mencairkan honor kegiatan. Nah, setelah honor kegiatan cair, baru-baru ini ada pemeriksaan BPK. Pemeriksaan BPK yang jadi temuannya adalah salah satunya itu Pak, honor honor kepala bagian pengadaan barang jasa itu. Artinya secara tupoksi tidak boleh lagi Kabag itu menerima honor kecuali terbentuknya unit pengadaan barang jasa tersendiri. Nah, kami sudah dijawab, kan sudah dibentuk Pak, kami bentuk. Iya. BPK nanya Pak, dasar pembentukannya itu apa? Nah, kalau bagian, kalau dia unit, berarti harus ada struktur organisasinya atau nomenklaturnya. Nah, itu belum ada Pak. Sebenarnya kami belum boleh bentuk unit. Sebutannya ada unit, tapi dia tidak boleh terpisah dari bagian pengadaan barang dan jasa. Dan orang-orangnya juga tidak boleh terpisah dari sekretariat. Nah, itu. Makanya jadi temuan, Pak. Nah, kalau bisa, memang benar tadi Bapak sampaikan tadi, untuk lebih memantapkan lagi dasar daerah, untuk membuat unit kerja pengadaan itu, ya harus dipercepat seperti ini, Pak. Ini, Oh jadi iya, iya, iya. Iya. kami ini Jadi mungkin, kesalahan, bukan kesalahan di temuannya iya. situ, Pak. Ya, makasih Pak Nasir. Jadi mungkin pengalaman ini nanti bisa memberi manfaat ke daerah dalam konteks untuk transisi kelembagaannya kan begitu ya Pak Ya, ya, Nasir ya, kurang lebih seperti siap itu. siap. Ya, Ya, jadi ada kejelasan di daerah kan, Pak. Seperti ya. ya tadi Pak, teman-teman disampaikan tadi, banyak Hmm. sih kendalanya Pak di daerah ini, Pak. Hmm. Seperti ini Pak, Ibu Jamila, silakan Bu Jamila kalau ingin tanya nih, menanggapin apa yang sudah disampaikan tadi, Pak Sergar yang sudah aktif kamera ini. Memang kendala di daerah seperti itu Pak. Kemarin makanya kami Ya. salah satu temuannya adalah mengembalikan temuan, Pak. Oh ya. Mengembalikan temuan. Maka setelah kemungkinan setelah pemeriksaan BPK ini, kami yang sebelumnya sudah dipisahkan ke gedung sendiri, jauh Pak, kami akan dikembalikan lagi ke gedung kantor wali kota sekretariat di bagian pengadaan barang dan jasa. Walaupun di situ ada unit layanan pengadaan istilahnya kan, Ya. unit layanan pengadaan. Mungkin di daerah lain ya tidak seperti kami terjadi. Mungkin Pak Alim ini daerah ini, daerah Wakatobi ini, sama kepulauannya ini. Iya. Ada masalah Pak Alim, sama tidak dengan kami ini? Di anu Pak Alim. Silakan Pak Alim. Atau teman-teman yang lain yang ingin menanggapi silakan. Pak Alim. Oke, siap izin ya. Baru unmute nih. Ya, kalau di kami sih belum terlalu banyak juga ini Pak Nasir. Cuman oh itu udah ada yang nanti sebentar kita lanjut Pak Nasir. Ini udah ada yang Silakan, bertanya silakan nih. Pak Alim. Silakan Oh, Pak Alim, tanggapi dulu. oh siap. Gimana Ya. Pak Alim? Kalau di kami sih terkait permasalahan saat ini belum terlalu banyak yang krusial nih. Cuman kemarin nih dengan adanya Permen PAN 6 tuh yang tahun 2006 juga yang terkait udah ada itu angin segar bahwa ada JF utama nih. Cuman kan belum ada juga gambaran jelasnya nih permen terkait ahli utama ini yang seperti apa? Apakah hanya untuk di LKPP saja atau teman-teman di pusat, atau kementerian lembaga lain atau kita di daerah ini? Karena kan rata-rata itu di kemarin itu membuat dokumen tuh, membuat peraturan. Sedangkan kan peraturan itu maksudnya untuk kita apalagi di kami di kepulauan ini masih belum terlalu banyak terlibat nih. Apakah tapi masih Aman, katanya kemarin menunggu sih turunannya. masih kategori aman lah Pak Alim ya. Ya, alhamdulillah aman sih untuk saat ini. Terkait itu aja sih tadi Pak Nasir yang Alhamdulillah. harga tuh sama Jafung aja. Iya. Iya, iya. Kalau yang lainnya aman. Kita Tahu kita aman. pantau terus Pak Alim.
Kita Siap, kejar Pak Arif Rahman. siap, siap, Kapan kita bisa pindah ke LKPP? Nah, siap, siap. mungkin Siap, siap, mungkin siap. sepertinya Pak Andre Elias nih mau ini nih. Pak Andre, Ya, Iya, silakan, iya, Pak iya. Andre. tadi yang sudah rasakan tadi Pak Andre. Silakan Pak Andre. Pak Andre silakan. Mungkin ada minat ke LKPP nih. Silakan Pak Andre. Diamnya dulu kameranya. Oke, terima kasih. Maaf, Opcam ya, Pak Nasir nih. Silakan. Selamat Silakan. siang. Gimana Pak? Kebetulan saya di Bandung ini lagi WFH. Saya dari Siap. Menpora, Pak Arif. Ini Iya, emang Pak. sedikit menarik kemarin di Iya. kita memang ini kebetulan karena dari rencana pembahasan UTN agak bergeser ke ini ya, ke UKPBJ ini. Agak menarik. Jadi saya Iya, iya, iya. sedikit ikut ini juga nih. Saya dari Andri dari Menpora, Pak. Jadi Iya. 2000 kita memang maturitasnya masih ini, Pak. 2022 kalau nggak salah tuh saya masuk di Menpora itu 2023 akhir. Di nilai ITKP kita juga masih belum di zona hijau, masih belum proaktif. Nah, di 2024 itu ada pembahasan, kemudian yang tadinya kita di sekretariat di Biro Umum, nah ada perubahan SOTK. Nah, UKPWJ kita kepala bagian di eselon 3 ya. Jadi SLTK baru di 2025 peraturan Menpora itu di SLTK baru. Kemudian kami berada di bawah Biro Hukum dan Kerjasama, Pak. Nah, memang udah banyak pembahasan sih. Mungkin sebetulnya ada baik. Ya, saya juga nggak paham sih menurut aturan, tapi nggak bisa ya kalau misalnya kita sebut kebiasaan. Tapi kebanyakan kan UKPWJ itu ada di bawah Biro Umum Aset Pengelolaan itu di bawah Biro Umum itu. Nah ini kami kalau nggak salah kemarin ada pembahasan lagi belum sampai setahun tapi kemudian ada teman kita nggak dari Menpora ini ikut. Saya dapat kabar ada pembahasan lagi dari inspektorat. Tapi ketika diajukan mau ada SOTK baru lagi, kita kan belum setahun ya. Mau kayaknya sih dikoreksi mungkin mau pindah lagi ke Biro Umum atau seperti apa. Saya dengar mau ada SOTK baru. Tapi ya itu karena memang kalau kita telaah sih di hukum itu kan fungsinya kalau UKPBJ di hukum itu saya pikir agak tumpang tindih gitu ya karena ya apa ya agak rancu aja gitu. Ya, jadi itulah yang ini Pak Arif sebagai pengampu pengadaan nih di ini. Jadi saya mohon pandangannya nih nanti kalau misalnya ada pembahasan lagi mungkin saya bisa sampaikan pandangan dari Pak Arif sebagai Kepala Biro Hukum ini sebaiknya UKPBJ ini duduknya seperti apa gitu. Belum lagi memang kita SDM PBJ masih ini juga Pak masih masih sangat kurang. Jadi pelaku pengadaan pengelola pengadaan kita masih banyak dipegang oleh ASN bersertifikat. Kita fungsional pengadaan rekrutmen terakhir sekarang kita lagi ajuin lagi ke Menpan. Terakhir itu kita ahli pertama 9 orang, ahli muda 1 orang. Jadi posisinya 10. Kebanyakan kita masih di pokja pemilihan. Untuk di pejabat pengadaan masih terbatas walaupun ada. Di PPK juga hampir nggak ada di PPK. Begitu, terima kasih Pak Nasir kesempatannya. Mudah-mudahan ada sedikit pandangan terkait fenomena di Menpora ini dari Pak Kepala Biro Pak Arif. Terima kasih. Halo Pak Nasir. Nasir saya menyela Pak Nasir. Pak Nasir. Yang disampaikan Pak Arif ini kan gagasan besar, ide besar. Tapi responnya adalah masalah-masalah mikro.
gagasan Iya. besar tuh gini. Jadi Pemda-Pemda itu kan sering cari jalan nyaman selamat. Pengadaan kecil-kecil di bawah 15 miliar. Harusnya dengan adanya Pak Arief ini bisa merespon. Kami bisa untuk pengadaan nilainya besar, nilai besar. Terus Anda mungkin ada alasan, oh APBD kami kecil. Oh nggak masalah, bisa ditolong dengan KPBU dan sebagainya. Jadi kita punya ide besar, punya proyek besar, punya asanu amala yang besar. Itu yang perlu kita apa sampaikan ke Pak Arief ini. Gimana ini? Seperti itu Oh ya. ya ya ya. Oke, Kalau oke. nilainya kecil-kecil, ya terserah Pak Arief kalau Pak Arief nanggapi kalau masalah honor, masalah capung berapa dan sebagainya, ya itu ya terserah Pak Arief ya. Tapi sebaiknya Ya ya ya. Oke gagasan-gagasan oke oke. besar bisa kita tantang Mantap, dan mantap. ide besar juga. Mohon maaf, Ya, silakan Pak Nasir saya boleh lanjutkan. menanggapi langsung, Silakan Pak Pak Ya, Arif. Andre. Ya ya oke Siap, oke. silakan Pak. Ya, apa yang disampaikan Pak Puji, izin ya Pak Andre nanti sebentar ya. Apa yang disampaikan Pak Muji ini bagus memang. Ini ada peluang di situ. Jadi pertama pertama ya, kalau di UPPN nanti bisa membuat satu proses suatu pengadaan tertentu katakan itu konsolidasi apa asbuton gitu ya. Itu nanti proses ini kan harusnya kan dia day to day ada di situ. Dia merekam itu semua, direplikasi, itu di-share kepada UKPBC, harapannya begitu nanti. Hmm. Jadi dalam proyek perubahan saya itu termasuk mereplikasi berbagai jenis pengadaan untuk di-share ke UKPBC, ya kan? Kalau dia menggunakan apa eh, AI, promnya seperti apa? Kalau untuk searching kan itu ada step-stepnya, tipnya apa, gitulah harapannya nanti itu, Pak. Jadi sebagai pusat keunggulan yang untuk pusat kan gitu. Jadi ini bisa di-share ke sana. Begitu juga ketika menghadapi proyek misalkan pengadaan satelit, ya itu kan harapannya terekam itu kan, gitu. Harapannya sebagai lesson learn nanti, Pak itu. Nah, itu terkait dengan pemberdayaan secara bersama dengan UKPPJ daerah. Artinya UKPPJ daerah itu atau pusat itu nggak merasa disaingi gitu. Ini saling membantu, sinergi gitu, pemberdayaannya seperti itu. Nah, yang kedua itu terkait dengan hambatan di misalkan di daerah, dia nggak bisa mengadakan ini, ya bisa diminta tolongin kepada UPPN ini harapannya gitu kalau itu cocok Hmm. dengan yang ditangani UPPN misalkan gitu kan. Jadi saling mengisi di situ. Nanti mungkin SDM-nya bersama bisa juga jadi pokja misalkan begitu. Atau sebagai pendukung misalkan kan begitu. Nah, itu bisa. Jadi itu tadi saya kemukakan misalkan proyek-proyek sampahnya KPBU-nya bermasalah di daerah masih nggak bisa. Ya kita ada pengalaman itu bisa dipakai untuk ke sana karena sering apa advokasi segala macam misalkan begitu ya saling melengkapi. Bukan berarti kami unggul, kami juga kadang ini dapatnya juga dari daerah gitu sharingnya. Cuma kan karena kita banyak menangani hal-hal seperti itu sehingga mungkin kita banyak dapat ilmunya duluan begitu. Baru kita share ke tempat yang lain yang butuh itu bisa. Atau mungkin nanti kerjasama dengan UKPBJ yang lainnya yang sudah bagus menyerahkan apa untuk kolaborasi itu bisa. Ini peluang ya. Itu Pak Muji ya. Nah, yang terkait dengan Pak Andre, saya juga setuju apa namanya eh mengenai ini ya Pak ya. Fungsi ya, Pak. Saya SOTK. sebagai kepala biro, Pak. Saya itu 4 fungsi loh, Pak. Biro hukum, organisasi, tata laksana, dan SDM, Pak saya. 4 fungsi saya tangani. Kopi harus benar ya otak saya itu. Padahal syaratnya Dilan itu cuma ini maksimal 2 fungsi, Pak. Itulah nih. Setahu saya itu maksimal 2 fungsi. Nah, kadang ini tergantung pengajuan ini, Pak, dari masing-masing instansi. Jadi yang kayak di Kemenko mana itu biro umumnya itu sama SDM padahal di situ ada PBJ kan tambah pusing itu mereka. Yang enak kalau di tempat yang begini ya satu fungsi kayak saya itu tempat saya itu Pusdati itu paling enak itu sepi. Ngurus isi satu fungsi. Gitu Pak, jadi lucu kan gitu kan, nanti ada tempat yang lain cuma biro humas gitu kan, wah enak sekali kalau cuma humas. Nah ini kadang-kadang di keseksamaan ini masih belum
belum jelas juga ini Pak itu mau seperti apa beban kerjanya. Karena jadi kalau melihat itu kadang satu tempat tuh numpuk kerjaan, tempat yang lain kurang kerjaan gitu. Ya, itu yang saya rasakan juga gitu saya melihatnya gitu. Ya. Kira-kira ya nanti ini pengaruhnya ke Menpan RB lah ini, mungkin pembicaraannya ya Pak, yang lebih berwenang di sana Pak. Sebagai pengampu organisasi ya Kemenpan RB kalau di pusat ya. Ya. Nah kalau di daerah saya kurang tahu itu ke Kemenpan atau ke BKN daerah-daerah. Ya, saya kurang tahu itu. Ya. Nah itu kira-kira. Kalau kalau untuk pemerintah daerah nih Pak, ya kalau untuk PNS-nya itu kan tetap larinya ke Menpan Pak. Hmm. Kebutuhan-kebutuhannya kan, ya kan. Tapi kalau untuk SRTK, pembentukan SRTK seperti layanan ini ke daerah kan itu larinya ke LKPP kan. Kalau ada panduan LKPP, pembentukan SRTK nanti Kemenpan dari bagian organisasi akan mengajukan pembentukan organisasi baru, bagian baru atau unit terbaru. Apakah bagian dari pecahan dari bagian pengadaan barang jasa atau turunannya lagi unit sendiri atau bisa itu nanti tergantung kebijakan dari pusatnya seperti apa. Nah, saya setuju juga dari Pak Muji tadi nih dengan adanya unit layanan penyelenggara pengadaan nasional artinya bisa membantu daerah terkait dengan pengadaan Ya. yang besar-besar. Nah, kalau di daerah ini Pak Muji memang kami sampai saat ini belum ada sih sampai 15 miliar paling tinggi 10 miliar. Belum ada yang sampai puluhan miliar belum. Alhamdulillah kalau tinggi-tinggi itu kami takut. Iya Pak. Takut juga. Ini baru-baru ini juga masalah persampahan Arif di daerah kami. Ya. Persampahan ini sudah beberapa kali pertemuan dengan pihak ketiga terkait dengan pembangkit tenaga listrik tenaga sampah PLTS, Ya. LTS pembangkit ya. listrik tenaga sampah. Sampah. Nah, ini sudah beberapa kali pertemuan, ternyata gagal. Ternyata gagal karena gagalnya ini satu informasinya ketidaksesuaian harga pasar Ya. listrik itu. Ya. Itu gagal di situ. Nah, saya bilang kemarin waktu rapat dengan ya sering session lah antara kami, kami sampaikan, nggak usah repot-repot minta bantuan KPP untuk apa di KPBU kan, karena sekarang ini kan untuk pengadaan listrik tenaga sampah itu kan bisa di KPBU kan melalui Ya. pusat. Itu informasi seperti itu. Nah, kalau pengadaan yang tinggi-tinggi itu, alhamdulillah di daerah kami belum sampai gitu. Jadi tidak begitu riskan juga sih. Masih sebatas-batas 10 miliar Pak paling tinggi. Nah ini dari Pak Paji Putra nih mungkin ingin menanggapi. Silakan Pak Putra. Di unmute Pak. Sepertinya makin panas nih diskusi kita Pak Arif. Makin Ya, banyak ya, ya. yang menanggapin. Sampai-sampai kalau bisa juga seperti ini langsung nanya nih. Nah ini Ya, mau ya. ganteng nih Pak Putra nih. Silakan Pak. Ya, ya, terima kasih Pak Nasir, Pak Arif yang saya hormati, Pak Muji juga di sana dan semua peserta yang lain. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Arif Rahman, eh, ini kan UPPN ya skop kerjanya itu juga pasti besar Pak ya dan nasional. Ini pasti penanganan proyek yang dilakukan juga terhadap proyek-proyek yang pasti jumlahnya besar-besar dan apalagi itu bersifat strategis nasional. Nah, kami yang ini mungkin saya termasuk yang agak skeptis dengan UPPN itu terhadap itunya Pak, terhadap Pokja pengada nanti atau Pokja pemilihan yang ada di situ. Mereka kan fungsional. Nah, apakah dengan sistem kenegaraan kita yang seperti ini ada partai penguasa, ada
ada ya nggak lepas dari kekuasaan, mungkin juga oligarki. Ya, apa masih dimungkinkan nanti teman-teman yang berada di situ di UPPN ini untuk melaksanakan pengadaan secara profesional dan independen tanpa tekanan gitu, Pak. Dan tidak hanya menjadi stempel apa pengadaan-pengadaan yang diarahkan oleh pemerintah gitu. Oh, nanti pengadanya harus si ini harus apa penyedianya harus si ini. Nah, gimana Pak? Kira-kira Pak, dengan Ya, sistem yang ada sekarang buktinya yang kami lihat juga di ya maaf di BGN gitu ya teman-teman kan akhirnya yang di sana tuh juga akhirnya bermasalah gitu ya PPK-nya bermasalah mungkin kena ya mungkin juga karena tekanan dengan apa yang ya ya akhirnya berhubungan dengan keberadaan mereka di instansi tersebut atau gimana Pak. Nah, demikian Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nih Pak Arif nih Pak Fajar nih, Pak Fajar Putra nih memang benar nih, langsung plur. Apa mungkin nih dengan keadaan negara kita yang sekian nih, Iya, waduh, terbuka benar nih Pak iya. Putra nih. Pak Nasir tadi sama Pak Alim mungkin yang berminat ke sana ke UPPN. Padahal itu Pak, ini kalau yang saya lihat itu kayak mulut buaya gitu. Mungkin ya saya salah gitu ya. Salah. Tapi ya mungkin kita lihat gimana mungkin tanggapannya Pak Arief ini. Ya. Terima Kita kasih tinggal Pak. ya, makasih. lihat Ya. perkembangan saja Pak Putra. Kita lihat perkembangan ke depan dari kita melihat dari tanggapan dari Pak Arif juga nih. Perkembangan apa mungkin nih, Ya, Pak Arif? Gimana Pak Arif? ya makasih Pak Pelaksana nggak Fajar kira-kira Putra. nih? Jadi sebenarnya kan sudah terbukti dari rekam jejak yang dimiliki LKPP. Pengerjaannya kan nggak kecil seperti pengadaan obat itu kan bisa sampai 20-an triliun itu Pak. Kalau tidak Iya, dihemat mungkin sudah harganya 40 triliun itu obat kan gitu kan. Artinya di Ya. situ ya karena kita kan tidak ini ya tidak terkait dengan sektor gitu ya dan nggak direcoki oleh yang lainnya gitu ya. Dan kalaupun direcokin juga kita nggak ada beban, kita tinggal mau juga melaksanakan itu. Jadi dengan itu ya ya apa lebih secara kelembagaan lebih mendukung juga Pak gitu. Selain orangnya yang berintegritas. Ya Ya berintegritas Pak. itu begini sampai sekarang ini walaupun bersentuhan dengan tempat-tempat basah, jadi tersangka aja belum ada di kita kan gitu kira-kira. Kalau orangnya nggak berintegritas, itu kan susah Pak itu, kontrolnya juga susah. Oke, dia ketemu sama kita begini ketika di luar kan kita nggak tahu kan. Jadi saling menjaga kan gitu di antara kita kan gitu. Untungnya kita saling percaya kan gitu ya. Saya nggak tahu apakah itu terlibat apa enggak, tapi selama ini kan belum jadi ada tersangka kan gitu aja intinya. Gitu. Iya. Ya Ya karena kalau gini kita Pak, lihat yang nih Pak ya. ya kita kita kan saya ngalami saya di PU kan kita sama-sama gini Hmm. duduk gitu kan teman baik gitu kita percaya tapi kita hmm. nggak tahu di luar ada apa kan kita nggak tahu. Iya. Hanya Tuhan yang tahu kan Hmm. gitu kira-kira. Ada udang di balik batu mungkin Pak. Heeh. Nah, Ya, ini jadi Pak. artinya mereka Pak yang duduk di situ ya tentunya orang-orang yang pilihan juga gitu harapannya nanti. Iya. Ya. Selain Hmm. handal gitu ya. Jadi harapannya berintegritas tinggi kan gitu. Ya. Ya, mudah-mudahan yang berintegritas tersebut bukan malah orang yang dianggap menghambat, Pak. Iya, enggak Pak. Di LKPP selama ini nggak ada dianggap menghambat Pak gitu. Jadi Iya. pernah bentrok Ya, juga ya, ini satu hal misalkan kayak di PGN. Marah juga sana ya nggak apa-apa kan gitu. Memang itu ada benarnya juga gitu yang kita punya. Jadi Iya. nggak ada istilahnya nanti dikasih sanksi pegawainya nggak ada juga. Itu Itu ya. Pak gitu. Mhm. Karena Ya. ya nah, kalau semua ini kalau kan di karena daerah Pak dari Putra ini takut juga Pak. sering-sering ini Pak kita Iya. berhubungan yang begituan. Jadi para pimpinan kita juga paham yang begituan Pak. Nah, iya. Iya. Ini Itu, coba itu Pak, kalau lebihnya kita di lihat situ, nih. Pak. Lebihnya di situ. Jadi Iya. kita Ini aman juga coba. kalau pimpinan kita itu ya mempunyai teladan yang baik gitu. Ya, Ya. segala sesuatu Pak. Iya. Silakan Pak Putra. Ya. Ya, kalau misalnya kalau kita lihat yang di BGN misalnya Pak ya. Itu ada Iya. pengadaan tril yang 43 juta itu misalnya.
Itu kan sebenarnya 10 juta kalau makanya Jack Ma di Alibaba itu protes. Itu cuma 10 juta. Akhirnya dibeli dengan 43 juta. Itu sebenarnya coba apa-apaan sebenarnya gitu, Pak. Ya kan? Iya kan? Saya takutnya kalau ada teman yang klik baik itu PPK, KPA atau siapapun itu gimana ininya gitu. Apa pertimbangan-pertimbangannya? Ini kan ya mungkin saya apa ini kayaknya cuman ada sesuatu yang sedang diupayakan ada ini jadi sehingga mengumpulkan uang sekian banyak itu Pak itu kan terlalu banyak selisihnya sampai 33 juta itu dari harga wajar yang ada di Alibaba pada saat itu. Nah, itu gimana Pak? Itu Jadi kan gini kalau Pak, saya kalau Bapak, nggak lepas ya, dari kekuasaan dan politik itu Pak. Nah takutnya UPPN juga seperti itu nanti gitu. Ya. kalau, Mantap nih. Mantap nih Pak ya, Arif. Jadi Pak jadi Putra kalau ini memang Bapak, menyampaikan keluhannya Pak. Jadi ya, memang Pak kalau, Putra ini menyampaikan keluhannya. ya, Memang benar, saya setuju dengan Pak Putra ini. Artinya perkembangan ke depannya seperti apa. Jangan sampai kan apa yang dibuat LKPP mempersulit di daerah atau peraturan yang ini minimal memudahkan lah untuk kami daerah ini. Kalau kita melihat hari ini Pak, memang diskusi kita ini semakin memanas nih Pak. Semakin panas nih Pak Arif. jadi gini Pak ya, Tapi, kalau tapi Bapak, mengingat waktu kita simpel ya Pak, waktu kita agak ya, singkat, ya silakan Pak Arif tanggapi singkat aja. ya, singkat Minta aja Pak ya, langsung closing statement, ya, nanti kita ke Pak Puji. Silakan Pak. terima kasih. Jadi ini Pak, menarik itu Pak Fajar ya, makasih. Jadi kalau kita sebagai ahli pengadaan yang sudah mumpuni Pak ya, tentunya kan kita punya pengetahuan yang bagus ya, knowledge-nya. Jadi why-nya di pengadaan itu dikuasai baik. Kenapa begini, kenapa begitu sudah tahu. Kalau kita bicara fasilitator ya, sebagai fasilitator bicara why-nya kan gitu. Tidak hanya bicara regulasinya. Tapi kalau dia nggak mumpuni, itu mungkin bacanya letterbox ada di regulasi. Oh bisa e-progresif tinggal klik. Dan itu pun baru sepenggal yang dia tahu. Padahal sebelumnya ada namanya fase perencanaan, ada namanya persiapan pengadaan, di mana itu semua diharapkan mendorong persaingan yang sehat juga kan begitu. Kok itu nggak diabaikan gitu ya kan? Nah, sem- kebanyakan kacamata yang ada gitu, ilmunya perencanaan, ilmunya persiapan pengadaan ini kurang dibumikan gitu. Terus kemudian didorong oleh suatu kejahatan dari penguasa dan sebagainya, sehingga Pokja ini terpengaruh. Ini, oh secara sah, secara legal kan gitu, kadang begitu. Padahal enggak begitu. Padahal tadi fase perencanaan persiapan nggak dimanai dengan baik. Tapi kalau ahli pengadaannya mumpuni ya tahu gitu, nggak mau begitu kan begitu ya. Kalau dulu aturannya kan jelas, kalau Anda lakukan lelang terbatas, kalau zamannya Pak Fajar kan ada dulu kan begitu. Itu begini-begini kriterianya. Kalau sekarang kan nggak ada. Mau pakai e-purkasing bisa, mau pakai tender bisa kan begitu. Mana nih yang benar? Ya, kalau Bapak bicaranya itu tahu dari fase perencanaan, persiapan, pasti tahu benernya. Oh, jangan pakai e-purkasing kalau begitu, pakainya tender, harusnya begitu. Nah, ini singkatnya begitu, Pak. Ya, itu kembali kepada yang mumpuni enggak. Itu tadi kepada dengan begitu rasa empatinya dia, rasa sensitivitas dia semakin tinggi sehingga itu yang memagari integritasnya dia nanti ke depan. BGN itu Oke. Pak, lembaga baru, orangnya juga baru, nggak ngerti pengadaan, saya pernah koordinasi. Ya jadinya begitu, Pak. Dikasih mungkin provokator, mungkin ahli pengadaan yang nggak jelas juga. Ah, jadilah dia begitu jadinya. PD mungkin. PD loh Pak, itu termasuk, itu terlalu Pak. Bapak kan gini ya, kalau kita, saya dulu di PU ya, masa sebagai pejabat punya kontraktor kan nggak boleh. Iya Iya. kan? Pasti kan Iya. atas nama orang lain kalau punya kan begitu. Tapi kalau BGN terang-terangan SPPG-nya namanya si pejabat itu. Kan lucu itu. Iya. Itu makan APBN-nya Mantap. sendiri itu. Namanya pejabat kok Iya. makan APBN-nya sendiri itu gimana? Kan nggak masuk akal, Pak. Iya. Baik Ya, Pak Putra. Makasih Pak Putra ya. Ya, ya, Pak. Makasih Pak Putra. Sama, Pak. Makasih juga semua. ya. Ya, ya. Ya, jadi Baik Pak terima Arif kasih Rahman. Bapak Ibu Bapak Ibu. untuk closing Ya. statementnya. Ya, ini suatu inovasi yang mungkin kalau Bapak setuju, Ibu setuju, ya ini mohon dukungan gitu kan.
Karena ini memang hal yang menjadi selama ini menjawab bottleneck di situ kan begitu ya. Bahwa belanjanya terlambat, bahwa terjadi masalah hukum di belanjanya dan sebagainya di pengadaan. Harapannya dengan itu semua ya berkurang itu ini bisa menjawab itu inovasi ini walaupun tidak sempurna UPPN-nya seideal yang diharapkan paling enggak ini perjalanannya arahnya ke sana kira-kira gitu. Jadi terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya dan bisa juga menjadi inspirasi Bapak Ibu semuanya mungkin juga balik ke kami inspirasi kami juga. Jadi mohon maaf kalau ada kekurangannya. Dan mohon dukungannya nanti ada mungkin secara personal kepada Kepala UKPBJ. Kalau ada email masuk misalkan gitu ya, mohon diingatkan memang ini kepada Kepala UPBJ kita. Nggak tahu itu alamat yang diberikan itu kepada UPJ itu oleh Kepala atau stafnya. Jadi mohon dukungannya nanti gitu kira-kira. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, terima kasih Waalaikumsalam Pak Arif warahmatullahi Rahman. Masya Allah, Waalaikumsalam barakallah. Artinya apa yang pada prinsipnya kami fungsional PBJ di daerah ini siap mendukung kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh LKPP. Yang terpenting Ya, bagi kami adalah bagaimana di pusat aman, di daerah pun juga aman. Jangan sampai ya, di pusatnya aman, tapi fungsional kami pejabat-pejabat di daerah makin banyak kena hasilnya entah OTT, entah tangkap, entah permasalahan hukum, jangan sampai seperti itu. Yang kami harapkan seperti itu, Pak. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada Allah saya mohon ampun karena mengingat waktu kita yang kepada ini sebagai konsen tadi sudah disampaikan oleh Pak Rahman. Insya Allah kami lanjutkan dengan Pak Muji selaku Direktur MSCT untuk closing statement. Silakan Pak Muji. Ya, terima kasih Pak Nasir, Pak Arif Rahman, dan Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita melihat gagasan besar yang tentunya perlu dukungan kita semua ya. Semoga kita mendukung semua, semoga gagasan ini terwujud sehingga pengadaan kita lebih maju, lebih berkualitas, dan banyak yang dihasilkan dengan secara value for money. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak Muji yang sudah memberikan Waalaikumsalam closing statement-nya. Kami selaku moderator sekali lagi mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama memimpin, memandu acara ini ada kesalahan, baik disengaja maupun tidak sengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami juga mengingatkan untuk webinar selanjutnya, yaitu besok pada hari Sabtu Pak Muji ya, tanggal 13 Juni 2026, lebih menarik lagi materi kita, insya Allah tentang 5 besar temuan audit BPK dalam pengadaan barang jasa. Narasumbernya Bapak Dr. R. Bramantia SAK. Beliau adalah Widya Iswara BPK. Nah, ini nyambung nih. Nyambung terhadap yang kita diskusikan tadi, Pak Arif sampaikan tadi juga nyambung. Mudah-mudahan kita besok bisa mengikuti webinar tersebut. Sekali lagi, kami mohon maaf, ke pasar baru membeli sepatu, perut lapar, makanlah kue bolu. Sampai jumpa di lain waktu, semoga berkah dan sehat selalu. Buah jambu, buah rambutan, buahnya masak, cuma 1. Mohon maaf atas kesalahan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Muji.